negara mini yang tidak diakui di Eropa Timur. Bayangkan sebuah tempat di tengah-tengah Eropa Timur, tempat yang memiliki tentara, mata uang, paspor, konstitusi, dan bendera sendiri. Namun, tidak satupun negara di dunia, tidak bahkan Rusia, secara resmi mengakuinya. Tempat itu bernama Transnistria, atau dalam bahasa lokal, Pridnestrovian Moldavian Republic, sebuah negara bayangan yang tetap berdiri di antara reruntuhan Uni Soviet. Bagi sebagian besar orang, Transnistria mungkin tidak lebih dari nama asing yang tak pernah terdengar. Di sekolah, peta, berita internasional, ia nyaris tak pernah disebut. Seolah ia tak ada. Namun disinilah keanehannya dimulai. Karena walau dunia memilih untuk menutup mata, kehidupan di Transnistria terus berjalan. Warganya bangun setiap pagi. Mereka bekerja, belajar, berdoa, mencintai, dan mereka percaya bahwa mereka hidup di dalam negara mereka sendiri. Di mata dunia, paspor ini tak berlaku kemanapun. Namun bagi seorang nenek berusia 75 tahun bernama Maria Ivanovna, paspor ini adalah segalanya. Ia menyimpannya dalam lemari kayu tua, berbalut plastik bening, seperti menyimpan kenangan dari zaman yang tak mau mati. Transnistria adalah potret waktu yang beku. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak republik bekas Soviet menoleh ke barat. Namun tidak Transnistria. Wilayah kecil sepanjang sungai Dniester ini justru memeluk erat masa lalunya, menolak berubah, menolak tunduk, dan memilih untuk tetap menjadi apa yang mereka kenal. Tahun 1992, pecahlah perang berdarah. Ribuan nyawa melayang dalam konflik antara Moldova dan separatis Transnistria yang didukung Rusia. Pertempuran yang hanya berlangsung beberapa bulan, tapi meninggalkan luka yang tak sembuh lebih dari 30 tahun. Hingga hari ini, tidak ada kesepakatan damai, hanya gencatan senjata dan kebekuan. Di sisi lain Moldova, Transnistria berdiri sebagai semacam republik de facto. Dengan dukungan diam-diam dari Rusia dan Selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Dan ketegangan yang terus bergelora. Disinilah dunia modern bersinggungan langsung dengan hantu masa lalu. Di satu sisi, internet, Instagram, dan ponsel pintar. Di sisi lain, propaganda, sensor, dan lagu-lagu kebesaran Soviet yang diputar dari radio sekolah. Apa makna menjadi bangsa jika dunia tak pernah mengakui keberadaanmu? Apa makna memiliki bendera jika tak pernah dikibarkan di forum internasional? Apa makna memiliki rakyat jika mereka tak bisa bepergian ke luar negeri tanpa penghalang? Inilah realitas Transnistria, negeri yang dibangun di atas ingatan dan ditopang oleh keyakinan bahwa meski tak diakui, mereka tetap ada. Ini adalah kisah tentang identitas, tentang sejarah yang tak pernah selesai, tentang rakyat kecil di negeri tak bernama yang mencoba tetap bertahan di tengah dunia yang terus berubah, sementara mereka memilih untuk tetap seperti dulu. Di balik bayang-bayang Soviet, menelusuri jejak Transnistria. Transnistria bukan nama yang sering muncul di peta dunia, apalagi dalam percakapan internasional. Ia bukan anggota PBB, tidak punya kursi diplomatik, dan tak dikenal oleh negara manapun secara resmi, bahkan oleh Moldova, negara yang secara hukum seharusnya menaunginya. Namun, di balik bayang-bayang pengabaian itu, Transnistria hidup dengan bendera sendiri, mata uang sendiri, dan pemerintahan sendiri. Wilayah ini tak sekadar eksis, ia menolak untuk lenyap. Tiraspol, ibu kota Transnistria, tampak seperti lembaran waktu yang terlipat. Di jalan-jalan utamanya, patung Lenin masih berdiri megah. Poster-poster bergaya sosialis masih terpampang,
dan para penjaga berbaju hijau zaitun berjaga dengan ekspresi waspada, seakan perang dingin belum pernah usai. Tapi ini bukan museum, dan bukan pula film dokumenter dari masa lalu. Ini kenyataan, sebuah fragmen dari era Soviet yang membeku dalam sejarah. Namun untuk memahami bagaimana Transnistria bisa muncul sebagai entitas setengah negara, kita harus menggali akar sejarahnya. Sebab wilayah ini bukan hasil dari revolusi modern atau ekspansi terencana, melainkan dari konflik identitas dan trauma geopolitik yang berlangsung selama berabad-abad. Wilayah yang selalu dibelah. Transnistria adalah daerah sempit di timur Moldova, terbentang antara sungai Dniester dan perbatasan Ukraina. Panjangnya sekitar 400 km, lebarnya hanya 20 km di beberapa titik kecil, rapuh, dan rentan. Namun sejak abad ke-18, tanah ini selalu menjadi rebutan antara Imperium Besar, Kesultanan Ottoman, Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Austria, hingga Uni Soviet. Setelah Perang Rusia-Turki pada akhir 1700-an, wilayah ini dikuasai Kekaisaran Rusia. Disinilah mereka mulai membangun fondasi koloni militer, termasuk kota Tiraspol, yang menjadi basis kekuatan di wilayah barat daya. Migrasi besar-besaran etnis Rusia dan Ukraina ke daerah ini pun dimulai, menciptakan struktur demografis yang berbeda dari daerah sekitarnya, terutama Moldova Barat, yang lebih dekat secara etnis dan bahasa dengan Rumania. Dengan kata lain, sejak awal, Transnistria telah menjadi wilayah budaya campuran, tetapi dengan kecenderungan ke timur, ke Rusia, bukan ke barat. Kekuasaan berganti, identitas terpecah. Abad ke-20 menjadi masa paling penuh gejolak. Setelah Revolusi Bolshevik 1917, Uni Soviet mendirikan Republik Sosialis Soviet Otonom Moldavia, MASSR, pada 1924. Wilayah ini digunakan sebagai panggung ideologis untuk menyaingi Rumania, yang kala itu menguasai Besarabia, sebagian besar Moldova modern. Transnistria menjadi laboratorium politik Soviet untuk membentuk identitas Moldavia, versi mereka, yang terpisah dari identitas Rumania. Setelah Perang Dunia II, Stalin menganeksasi Besarabia dan menyatukannya dengan Transnistria untuk membentuk Republik Sosialis Soviet Moldavia. Dari sinilah awal mula Moldova modern terbentuk. Tapi percampuran identitas ini menimbulkan luka baru. Transnistria, dengan penduduk mayoritas Rusia dan Ukraina, mulai merasa bahwa nilai-nilai Moldova, terutama bahasa dan budaya Latin, dipaksakan kepada mereka. Sementara itu, masyarakat Moldova Barat merasa budaya mereka ditekan oleh kebijakan Rusifikasi dari Moskow. Perpecahan ini berlangsung secara laten selama dekade 1950-an hingga 1980-an. Dan ketika Uni Soviet mulai goyah di akhir 1980-an, luka itu mulai menganga. Akar perlawanan, bahasa dan ketakutan. Tahun 1989, Moldova mengadopsi bahasa Rumania sebagai bahasa resmi dan mengganti alfabet Kiril ke Latin. Ini adalah keputusan bersejarah, tapi juga kontroversial. Di Moldova Barat, kebijakan ini disambut sebagai kebangkitan identitas nasional. Tapi di Transnistria, hal itu ditafsirkan sebagai penghapusan identitas mereka. Protes meledak di pabrik-pabrik besar di Tiraspol dan Bender, yang pekerjanya didominasi etnis Rusia dan Ukraina. Mereka merasa tidak lagi memiliki tempat dalam Moldova yang baru, sebuah Moldova yang terlihat makin dekat ke Rumania dan menjauh dari Rusia. Ketika Republik Moldova memproklamirkan kemerdekaan dari Uni Soviet tahun 1991, Transnistria menolak. Mereka menyatakan berdirinya Republik Moldavia Pridnestrovia, dan lahirlah entitas yang tidak diakui siapapun, tapi siap berperang demi bertahan. Perang yang terlupakan saat Moldova melawan bayangannya sendiri. Pada tahun 1992, tak lama setelah Moldova resmi merdeka,
tanah kecil di tepi Dniester mendadak menjadi medan perang. Bukan perang besar yang diliput seluruh dunia, bukan pula konflik yang membentuk tatanan global, melainkan perang kecil, cepat, dan dilupakan, namun menyisakan bekas luka yang tak pernah sembuh. Transnistria, dalam waktu kurang dari 2 tahun, berubah dari wilayah administratif biasa menjadi zona pertempuran. Dengan senjata tua, loyalis Soviet, dan restu diam-diam dari Rusia, wilayah ini menantang Moldova yang baru lahir. Perang saudara pun pecah, tak karena agama atau sumber daya, melainkan karena ketakutan akan hilangnya identitas dan kebingungan akan masa depan. Api dari abu kekaisaran. Ketika Uni Soviet runtuh, Moldova seperti anak yang tiba-tiba dilepas oleh ayah yang selama ini otoriter. Ia bebas, tapi bingung. Di tengah euforia kemerdekaan, pemimpin Moldova kala itu berusaha menyatukan kembali seluruh wilayahnya, termasuk Transnistria. Namun di sana, para pemimpin lokal, termasuk Igor Smirnov, telah lebih dulu menyusun langkah, mendeklarasikan kemerdekaan dan menolak tunduk pada Chisinau. Situasi mulai memanas awal tahun 1992. Ketegangan antara pasukan Moldova dan milisi Transnistria kian meningkat. Titik nyala akhirnya terjadi di kota Dubasari, bentrokan senjata pertama antara polisi Moldova dan pasukan separatis. Dari sana, api konflik menyebar ke seluruh wilayah timur. Perang di sepanjang sungai Dniester. Tidak ada strategi besar, tidak ada komando yang rapi. Yang ada hanyalah perang lokal dengan senjata seadanya. Moldova, yang baru saja berdiri sebagai negara, belum punya angkatan bersenjata yang solid. Sementara Transnistria dibantu oleh milisi ex-Soviet, pasokan senjata dari gudang tua, dan dukungan moral, bahkan fisik, dari tentara Rusia yang masih tersisa di pangkalan Kolbasna. Pertempuran paling brutal terjadi di kota Bender. Di sana, pasukan Moldova mencoba merebut kembali kontrol administratif. Namun serangan mereka dibalas keras oleh milisi Transnistria yang didukung unit militer Rusia. Jalanan kota berubah menjadi barikade. Rumah warga terkena peluru. Puluhan warga sipil menjadi korban. Selama lebih dari 3 bulan, pertempuran terus terjadi. Tidak ada pihak yang menang telak. Yang ada hanya korban demi korban. Ketika Rusia turun tangan, pada akhirnya, campur tangan Rusia lah yang menghentikan perang. Jenderal Alexander Lebed, Komandan Angkatan Darat ke-14 Rusia, secara terang-terangan mengancam Moldova agar menghentikan operasi militer. Ia mengerahkan pasukannya ke zona konflik, dan perang pun mereda. Gencatan senjata ditandatangani pada Juli tahun 1992. Namun gencatan senjata itu tak berarti penyelesaian. Moldova tidak mendapatkan kembali kendali atas Transnistria. Sebaliknya, Transnistria semakin memperkuat institusinya sebagai negara de facto. Dengan dukungan tentara Rusia, wilayah ini menjelma menjadi negara bayangan yang tak tergoyahkan. Menjadi negara tanpa negara, struktur, sistem, dan simulakrum kekuasaan. Transnistria hari ini adalah teka-teki. Ia memiliki semua elemen yang membentuk negara, pemerintahan, tentara, mata uang, bahkan konstitusi. Tapi tak satu pun negara di dunia mengakuinya sebagai negara yang sah. Tidak PBB, tidak Moldova, bahkan Rusia, sang pelindung setia, pun enggan memberikan pengakuan resmi. Lalu, bagaimana sebuah entitas yang secara teknis tidak ada, bisa tetap hidup selama lebih dari 3 dekade? Jawabannya terletak pada kemampuan Transnistria untuk meniru bentuk negara dengan sangat sempurna, meski tanpa fondasi legal yang kuat. Mereka membangun sistem sendiri, mencetak simbol-simbol kedaulatan sendiri, dan menciptakan realitas paralel, sebuah negara dalam simulasi. Pemerintahan penuh, pengakuan nihil. Transnistria memiliki presiden, parlemen, dan institusi administratif.
Konstitusi mereka diadopsi tahun 1995, menyatakan Transnistria sebagai negara berdaulat yang merdeka. Ibu kota berada di Tiraspol. Ada pemilu secara reguler, meski transparansinya sering dipertanyakan. Hingga tahun 2011, Igor Smirnov, figur sentral dari era perang, menjabat sebagai presiden selama 2 dekade. Setelahnya, kekuasaan berpindah ke kelompok bisnis dan elit lokal, yang secara de facto mengontrol ekonomi dan arah politik. Namun semua ini tidak mengubah satu kenyataan. Tidak ada satupun negara yang mengakui Transnistria secara formal. Dunia menganggapnya bagian dari Moldova, tapi di dalam perbatasan de facto-nya, Transnistria bertindak seolah ia adalah negara merdeka. Ekonomi bayangan dan dolar Transnistria. Yang paling menarik adalah sistem ekonominya. Transnistria memiliki mata uang sendiri, rubel Transnistria. Tidak diperdagangkan secara internasional, nilainya dikendalikan oleh bank sentral lokal. Di luar wilayah itu, uang tersebut nyaris tak ada artinya, tapi di dalam, rubel ini adalah alat tukar resmi. Perekonomian Transnistria hidup dalam bayang-bayang. Sebagian besar perdagangan mereka dilakukan melalui Rusia dan Ukraina. Produk industri seperti baja, semen, dan tekstil masih diekspor, tapi dengan jalur logistik yang tersembunyi dan penuh perantara. Transnistria juga sering dituduh sebagai zona perdagangan ilegal, senjata, rokok, bahkan organ tubuh pernah dikaitkan dengan wilayah ini. Namun tuduhan itu sulit dibuktikan. Transnistria pandai menyembunyikan jejak, seolah negara ini dibangun untuk menjadi tak terlihat, tapi tetap ada. Identitas Soviet yang dihidupkan kembali. Tak seperti negara pecahan Soviet lainnya yang bergerak ke barat atau ke arah modernitas, Transnistria justru melestarikan simbol-simbol Uni Soviet. Lambang palu arit masih terpampang di gedung-gedung resmi. Hari Buruh dan parade militer masih dirayakan. Bahkan dalam kurikulum pendidikan, sejarah Soviet tidak dihapus, tapi dirayakan. Mengapa demikian? Karena bagi Transnistria, Soviet adalah identitas. Ia bukan hanya sejarah, tapi juga alasan keberadaan mereka. Saat dunia berubah, Transnistria memilih untuk tidak berubah, karena perubahan berarti kehilangan akar mereka. Masa lalu yang tidak selesai, dari kekaisaran ke kemerdekaan palsu. Di balik keheningan jalanan Tiraspol dan senyum kaku patung Lenin yang masih berdiri gagah di alun-alun, tersembunyi sejarah panjang yang belum pernah benar-benar selesai. Sejarah yang bukan hanya tentang perbatasan dan perang, tetapi juga tentang identitas yang tidak pernah benar-benar menemukan rumahnya. Kisah Transnistria bukanlah kisah tentang satu bangsa yang mencari kemerdekaan, tetapi tentang wilayah kecil yang terjebak dalam reruntuhan kekaisaran, ideologi, dan kehendak geopolitik. Dari Sungai Dniester ke perbatasan kekaisaran, segalanya bermula lebih dari 2 abad lalu. Tahun 1792, setelah kemenangan Rusia atas Kesultanan Ottoman dalam Perang Rusia-Turki, perbatasan barat kekaisaran itu bergeser hingga ke tepi Sungai Dniester. Disinilah, dalam semangat imperialisme Tsar, dibangunlah benteng militer Tiraspol, bukan sebagai kota warga, tetapi sebagai pos terdepan kekuasaan. Rusia menanamkan pengaruhnya di wilayah ini dengan cara yang sangat khas, mendirikan pangkalan militer, mengundang migrasi etnis Rusia, dan mengganti struktur sosial setempat dengan sistem loyalis kekaisaran. Bahkan ketika wilayah Moldova Barat, Besarabia, masih di bawah orbit Kesultanan Utsmaniyah dan kemudian Rumania, tepi timur Sungai Dniester, yang kini dikenal sebagai Transnistria, berakar dalam tradisi Rusia. Revolusi dan perpecahan ketika Moldavia terbelah. Tahun 1917, Revolusi Bolshevik mengguncang seluruh fondasi kekaisaran Rusia. Tsar digulingkan, dan republik baru mulai terbentuk dalam kekacauan. Moldova Barat mengambil kesempatan untuk menyatukan diri dengan Rumania, sementara Transnistria tetap di bawah kekuasaan Soviet yang tengah tumbuh.
Namun Uni Soviet punya rencana lain. Tahun 1924, mereka mendirikan Republik Sosialis Soviet Otonom Moldavia, MASSR, berpusat di Tiraspol. Wilayah ini digunakan bukan semata untuk pemerintahan, melainkan sebagai alat propaganda dan strategi geopolitik. Tujuannya jelas, menunjukkan pada dunia bahwa rakyat Moldavia lebih cocok berada dalam pelukan komunisme daripada kapitalisme Eropa. Selama periode ini, identitas Moldavia dibentuk ulang. Bahasa mereka ditulis dalam alfabet Kiril, bukan Latin. Sejarah dan budaya yang berakar dari Latin dan Rumania dihapus, digantikan narasi baru bahwa Moldavia adalah bangsa sendiri yang dekat dengan Rusia, bukan bagian dari Rumania. Dunia dalam perang, Transnistria dalam kepungan. Perang Dunia II menjadi bab gelap lain dalam sejarah Transnistria. Setelah Fakta Molotov-Ribbentrop antara Jerman dan Uni Soviet, Stalin mencaplok kembali Besarabia dari Rumania pada tahun 1940 dan menyatukannya dengan MASSR untuk membentuk Republik Sosialis Soviet Moldavia. Namun kedamaian tak bertahan lama. Tahun 1941, Nazi Jerman dan sekutunya, Rumania, menyerbu Uni Soviet. Wilayah Transnistria menjadi medan pendudukan yang dikelola oleh Rumania. Alih-alih menjadi tempat rekonsiliasi antara budaya Rumania dan Rusia, Transnistria berubah menjadi ladang kematian. Ratusan ribu orang Yahudi dan etnis Roma dideportasi dan dibantai di kamp-kamp konsentrasi yang tersebar di sepanjang Dniester. Ini adalah bab yang jarang dibicarakan dalam sejarah Rumania maupun Moldova. Transnistria menjadi kuburan massal diam-diam, luka yang tidak diobati, yang kemudian ikut membentuk identitas kolektif yang penuh trauma dan ketakutan akan yang lain. Soviet kembali mengukir masa depan dengan tangan besi. Setelah Nazi berhasil dipukul mundur, Uni Soviet kembali menduduki wilayah Moldova dan Transnistria. Kali ini, mereka tidak membuang waktu. Uni Soviet menancapkan taringnya lebih dalam. Moldova dijadikan republik penuh dalam Uni Soviet, dan Transnistria, yang kini menyatu dengan Moldova secara administratif, menjadi pusat industri. Pabrik-pabrik besar dibangun di Tiraspol dan Bender. Tenaga kerja didatangkan dari Rusia dan Ukraina, sehingga proporsi etnis Rusia dan Ukraina di Transnistria menjadi mayoritas. Bahasa Rusia menjadi lingua franca. Sekolah, media, bahkan propaganda politik seluruhnya berbahasa Rusia. Sementara itu, budaya Moldova dan bahasa Rumanianya disingkirkan dari panggung utama. Masyarakat di barat Moldova terus mengingat akar Latin mereka, tetapi di timur, di Transnistria, identitas Soviet menjadi satu-satunya identitas yang dikenal. Gejolak baru, runtuhnya Uni Soviet dan kelahiran negara bayangan. Tahun 1989, Gorbachev memperkenalkan reformasi glasnost dan perestroika. Gelombang kebebasan merambat ke seluruh pelosok Soviet termasuk Moldova. Di Chisinau, semangat nasionalisme Moldavia meledak. Demonstrasi menuntut pengakuan bahasa Rumania sebagai bahasa resmi. Lagu kebangsaan lama dihidupkan kembali. Orang-orang bermimpi menyatu dengan Rumania. Namun di Transnistria, situasinya berbeda. Mayoritas penduduknya adalah Rusia dan Ukraina, bukan Moldavia. Mereka melihat gerakan nasionalisme Moldavia sebagai ancaman eksistensial. Jika Moldova bersatu dengan Rumania, bagaimana nasib mereka? Bahasa mereka, budaya mereka, identitas mereka, ketakutan ini berubah menjadi gerakan. Pada tanggal 2 September tahun 1990, para pemimpin lokal di Tiraspol mendeklarasikan berdirinya Republik Moldavia dengan Rusia. Negara baru ini tidak diakui siapapun, tetapi memiliki segalanya: parlemen, tentara, mata uang, bahkan paspor. Mereka tidak ingin berpisah karena ingin merdeka. Mereka berpisah karena ingin tetap tinggal dalam bayang-bayang Soviet yang telah tiada. Transnistria, kemerdekaan yang tidak diinginkan dunia.
Ketika Uni Soviet resmi runtuh pada Desember tahun 1991, Moldova menjadi negara merdeka yang sah secara internasional. Namun Transnistria tidak mengikuti. Mereka tetap mempertahankan struktur ala Soviet, menolak integrasi, dan diam-diam berharap Moskow akan menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kebekuan. Moldova tidak bisa mengintegrasikan kembali wilayahnya tanpa konflik. Transnistria tidak bisa bergerak maju karena tidak diakui. Dunia pun tidak ingin mengganggu status quo. Kemerdekaan Transnistria, jika bisa disebut begitu, bukanlah hasil dari perjuangan kemanusiaan atau pembebasan nasional. Ini adalah hasil dari ketakutan akan kehilangan identitas dan kecintaan mendalam terhadap sistem yang telah membentuk mereka, Uni Soviet. Namun dunia telah berubah, dan Transnistria, negara yang terlahir dari trauma dan nostalgia, kini berdiri sendiri, terjebak di antara masa lalu yang tak pernah selesai, dan masa depan yang belum pernah dimulai. Politik dan diplomasi dalam bayang-bayang Transnistria dan hubungan internasional. Transnistria berdiri di persimpangan jalan antara kenyataan dan ketidakpastian. Meski berstatus negara tak diakui, ia tidak hidup dalam isolasi total. Selama lebih dari 3 dekade, Transnistria telah menjalankan hubungan diplomatik dan politik dengan berbagai aktor regional dan global, walau terbatas dan tidak resmi. Bab ini akan menyingkap bagaimana politik dan diplomasi Transnistria beroperasi di bawah bayang-bayang ketidaklegitimasi, serta bagaimana hal itu membentuk posisinya di panggung internasional. Ketika pengakuan resmi tak datang. Salah satu aspek paling unik dari Transnistria adalah paradoks pengakuan. Secara formal, tidak ada negara anggota PBB yang mengakui kemerdekaan Transnistria. Namun, secara de facto, wilayah ini tetap berfungsi sebagai entitas politik yang mandiri. Hal ini menimbulkan dilema besar dalam hukum internasional dan hubungan antar negara. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Moldova, termasuk Transnistria sebagai bagian dari negara itu. Di sisi lain, Rusia mengambil posisi yang lebih ambigu. Rusia tidak memberikan pengakuan resmi, namun terus memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer, mempertahankan pangkalan militernya di wilayah itu dan secara rutin menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan Transnistria dan Moldova. Diplomasi bayangan, jaringan negara non-negara. Transnistria telah mengembangkan jaringan hubungan tidak resmi yang kompleks, yang kerap disebut sebagai diplomasi bayangan. Mereka menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan 3 entitas lain yang juga tidak diakui secara internasional, Republik Artsakh, Nagorno-Karabakh, Republik Abkhazia, dan Republik Ossetia Selatan. Keempat entitas ini saling mengakui satu sama lain, berusaha menciptakan komunitas internasional paralel yang dapat saling memperkuat posisi mereka. Mereka sering bertukar delegasi, menandatangani perjanjian bilateral, serta berbagi strategi politik dalam menghadapi isolasi internasional. Namun, usaha ini terbatas oleh ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional utama, sehingga diplomasi mereka lebih banyak beroperasi pada level simbolis dan regional. Pengaruh Rusia, pelindung dan penopang. Rusia adalah aktor kunci dalam dinamika politik Transnistria. Selain mempertahankan kehadiran militer di sana, Rusia juga memasok subsidi ekonomi dan bantuan teknis, serta memfasilitasi saluran komunikasi dengan dunia luar. Keberadaan pasukan Rusia di Transnistria sering menjadi sumber ketegangan dengan Moldova dan negara-negara barat. Rusia berdalih bahwa kehadiran militernya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan menjamin gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 1992. Namun kritikus menilai kehadiran itu sebagai bentuk intervensi yang mempertahankan status quo dan menghalangi resolusi konflik. Politik Rusia terhadap Transnistria juga dipengaruhi oleh geopolitik yang lebih luas,
termasuk hubungan Rusia dengan NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Transnistria menjadi semacam pion dalam permainan kekuasaan besar di Eropa Timur. Peran mediator internasional dan perundingan damai. Sejak Perang 1992, sejumlah upaya damai telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Transnistria Moldova. Organisasi seperti Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, Rusia, Ukraina, dan Uni Eropa aktif dalam proses perundingan yang dikenal dengan format 5+2, melibatkan Moldova, Transnistria, Rusia, Ukraina, OSCE, dan 2 pengamat dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sayangnya, hingga kini, solusi permanen belum tercapai. Perundingan sering mandek karena perbedaan posisi dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Moldova menginginkan reintegrasi penuh, sedangkan Transnistria menuntut status otonomi yang luas atau bahkan kemerdekaan. Politik lokal juga berperan, dengan perubahan pemerintahan di Moldova dan Rusia memengaruhi dinamika perundingan. Sementara itu, warga Transnistria tetap hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan mereka. Isu hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam dunia internasional, Transnistria mendapat kritik terkait isu hak asasi manusia dan praktik demokrasi. Organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat menyoroti keterbatasan kebebasan pers, pembatasan hak politik, serta kurangnya transparansi dalam proses pemilihan umum. Banyak pengamat menganggap pemerintahan Transnistria lebih mirip rezim otoriter yang beroperasi dengan dukungan elit dan militer, ketimbang negara demokratis modern. Namun bagi penduduk setempat, stabilitas dan perlindungan identitas budaya seringkali menjadi prioritas utama dibandingkan kebebasan politik yang luas. Masa depan diplomasi Transnistria. Masa depan politik dan diplomasi Transnistria masih penuh teka-teki. Apakah wilayah ini akan tetap bertahan sebagai entitas yang tidak diakui, namun mandiri secara de facto? Ataukah akan terjadi penyelesaian damai yang mengintegrasikannya kembali ke Moldova? Banyak faktor yang akan menentukan perubahan politik di Rusia dan Moldova, dinamika geopolitik di Eropa Timur, serta aspirasi dan kepentingan rakyat Transnistria sendiri. Satu hal pasti, Transnistria telah mengukir dirinya sebagai contoh unik dari negara tanpa negara, entitas yang mengaburkan batas antara kedaulatan dan ketidaklegitiman, dan yang terus menantang konsep tradisional tentang apa artinya menjadi sebuah negara di abad 21. Di sepanjang tepi sungai Dniester, waktu seolah berhenti. Di sini, sebuah negeri berdiri, tidak diakui oleh dunia, namun diakui oleh setiap denyut nadi yang hidup di dalamnya. Namanya Transnistria. Bagi sebagian besar peta dunia, ia tidak lebih dari wilayah kelabu, liminal space, sebuah tanah antara, tertinggal dari sejarah yang berlari terlalu cepat. Tapi Transnistria tidak hidup di peta. Ia hidup di hati manusia. Di pagi-pagi saat roti dibeli di toko-toko kecil. Di sekolah tempat anak-anak belajar dengan kurikulum yang berbeda dari negara tetangganya. Di kafe tua tempat orang berbicara dalam bahasa Rusia, Moldova, dan Ukraina, semua bercampur dalam satu ruang. Lebih dari 3 dekade setelah pecahnya Uni Soviet, dunia terus berubah. Perang, perdamaian, krisis energi, integrasi Eropa, invasi Ukraina, sanksi ekonomi, semua itu mengalir seperti arus deras sejarah yang tidak bisa dihentikan. Namun, di tengah pusaran geopolitik itu, Transnistria tetap berdiri sebagai satu anomali yang menantang konsep kita tentang apa itu negara, apa itu kedaulatan, dan apa itu pengakuan. Di dunia yang terus membagi segala hal menjadi resmi atau ilegal, diakui atau fiksi, Transnistria membuktikan bahwa kehidupan tak selalu tunduk pada pengakuan diplomatik. Ada sistem pajak, walau tak diakui. Ada parlemen, meski tak punya kursi di PBB. Ada tentara yang berbaris, mata uang yang dicetak,
bahkan klub sepak bola yang bertanding di Liga Eropa. Bagi dunia luar, semua ini mungkin terlihat seperti sandiwara politik. Tapi bagi warga Transnistria, inilah kenyataan. Mereka hidup, bermimpi, dan berharap di dalamnya. Tidak ada yang pura-pura bagi mereka. Hanya dunia luar yang tidak mau melihat. Kita bisa saja mengabaikan Transnistria dari laporan geopolitik. Kita bisa mencoret namanya dari daftar negara di dunia. Tapi yang tak bisa kita hapus adalah kenyataan bahwa di sana ada manusia. Manusia dengan mimpi, dengan cerita cinta dan luka, dengan harapan akan masa depan yang mungkin lebih baik. Mereka mungkin tidak memegang paspor yang diakui, tapi mereka punya identitas yang lebih dari sekadar simbol legalitas. Mereka punya rasa memiliki, rasa menjadi bagian dari sesuatu. Dan itu, dalam bentuknya yang paling murni, adalah bentuk paling tulus dari kebangsaan. Dunia ini penuh paradoks. Negara-negara besar bisa goyah dalam semalam, dan entitas kecil seperti Transnistria bisa bertahan selama puluhan tahun hanya dengan keyakinan bahwa mereka ada. Mungkin Transnistria tidak akan pernah resmi masuk dalam daftar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi selama ada seorang anak yang menggambar benderanya di halaman sekolah, selama ada sepasang lansia yang bernostalgia tentang perdamaian, selama ada harapan yang tumbuh di balik bayang-bayang, Transnistria akan terus hidup, tidak diakui di peta, tapi tidak pernah padam di dalam jiwa. Dan mungkin, suatu hari nanti, dunia akan belajar bahwa keberadaan tidak selalu membutuhkan pengakuan. Kadang, ia hanya butuh keberanian untuk tetap berdiri, meski sendirian.